Baik teman-teman, hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman guru bagaimana membuat Google Classroom. Pastikan teman-teman sudah mempunyai Gmail, kemudian kita mulai mengerjakan ya. Buka layar atau buka halaman Google di laptop teman-teman. Lihat di sudut kanan itu ada 9 titik 9 ya. Klik. Di sini sudah ada pilihan sebenarnya macam-macam yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini kita akan membuat classroom. Ini dia. Silakan diklik classroom-nya. Oke, ini saatnya kita membuat classroom. Pada halaman ini, perhatikan ada tanda plus atau tanda tambah. Diklik. Ada dua pilihan. Join kelas jika teman-teman guru mau bergabung dengan kelas lain. Tapi di sini kita akan membuat kelas baru. Maka kita pilih create class. Pada create class ini silakan centang, kemudian continue. Nah, di create class ada create class name, ini tuliskan nama kelas teman-teman. Contoh di sini saya buat kelas 5A. Untuk section, saya sarankan kepada teman-teman untuk mengisi dengan tahun pelajaran saja. Tapi kalau yang misalnya guru bidang studi silakan, agama apapun itu silakan. Nah, di sini saya contohkan untuk tahun pelajaran saja 2021 2022. Oke, kita klik create. Tunggu sebentar ya, masih dalam proses. Oke. Masih proses, kita tunggu dulu. Nah, kelas kita sudah jadi. Nah, inilah kelas kita. Langkah selanjutnya, bagaimana memberikan tugas kepada siswa. Perhatikan di sini ada classwork. Silakan diketik classwork-nya. Di sini kita baru mulai membuat tugas kita. Create, pilih assignment. Di title ini kita tuliskan apa mata pelajarannya. Contoh, IPA ya, tugas IPA. Saya biasanya selalu membuat harinya langsung, Selasa 27 Juli 2021. Ini terserah kembali kepada teman-teman ya, mau buat apa, misalnya tema 1, subtema 1 atau segala-galanya terserah. Nah, di sini ada no due date. Ini teman-teman bisa mengisinya dengan batas waktu. Diberikan tugas itu kepada siswa tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti biasanya siswa kalau yang terlewat dari jam yang ditentukan masih bisa mengirim, tapi mereka mendapat warning gitu kalau tugas mereka itu sudah lewat dari batas waktu. Kalau untuk topik ini nanti memfolderkan tugas-tugas teman-teman di halaman depan tadi. Misalnya ini kita buat lah ya, kita create IPA, materi IPA. Nanti dia akan berkumpul di IPA saja. Kalau bahasa Indonesia saja gitu. Kita jadikan satu folder. Oke, setelah itu pilih create. Kita mulai membuat tugas kita ya. Baik teman-teman, kita sudah masuk di halaman form untuk kita memulai tugas. Di untitled form, teman-teman guru bisa mengetikkan subjek tugas kita. Tadi kan saya sudah buat tugas IPA. Boleh mau menambahkan tema satunya. Nah, di sini cukup teman-teman klik saja, otomatis dia akan mengcopy apa yang di untitled tadi. Nah, kemudian teman-teman buat nama siswa, pilih yang di sini short answer. Kemudian pastikan ini diklik. Karena untuk apa? Jika anak-anak kita, siswa kita lupa mengisi nama, otomatis nanti dia tidak bisa mengumpulkan tugas ini karena ada soalan yang tidak terjawab. Nah, ini tanda plus ini, tanda tambah ini untuk menambahkan kolom atau tempat untuk membuat soal. Jadi terus kalau jadi mau nambah tinggal diklik-klik aja ke bawah. Berapa soal yang teman-teman mau buat, tambah terus. Nah,
Untuk mengetik soalnya, boleh secara manual, teman-teman ketikkan soalnya, kemudian buat pilihan gandanya di sini. Atau teman-teman bisa mengambil dari bank soal teman-teman yang sudah disiapkan. Contoh di sini saya sudah menyiapkan ini ya. Tinggal di blok, di copy, kemudian copy paste di sini. Sudah ada. Nah, untuk pilihan gandanya, jadi buatnya seperti ini ya, tanpa nomor boleh, terus tanpa A, B, C, D, atau pilihan gandanya tanpa tidak perlu dibuat. Nah, ini bisa dikopikan langsung semuanya. Nanti, aduh, kemana-mana ya. Kemudian ke sini, option 1, copy paste saja, otomatis 4 pilihannya muncul sekaligus. Oke? Nah, sampai di sini jangan lupa dicentang. Nah, seandainya nih udah selesai nih, seberapa banyak teman-teman sudah buat soal? Anggaplah ini sudah berapa yang sesuai ya. Cuma contoh di sini saya hanya berikan satu contoh. Setelah selesai mengetik soal semua, pastikan masuk di setting atau di tanda gerigi ini. Di sini teman-teman klik limit to one response. Jadi siswa kita hanya bisa mengerjakannya satu kali saja, tidak ada double atau dua nama, kecuali mereka menggunakan dua Gmail, dua email, otomatis akan bisa terkirim. Untuk presentation, abaikan saja. Quiz, ini dicentang. Kalau immediately, ini otomatis selesai mengerjakan, anak-anak bisa melihat hasil mereka. Jadi kalau untuk harian boleh, tapi kalau untuk ujian saya sarankan pilih later, kemudian correct answer-nya dihilangkan. Jadi siswa tidak bisa melihat hasil mereka, karena masih ujian kan. Tapi kalau untuk harian saya sarankan aja, nggak apa-apa ini dicentang semua. Kemudian ini balik lagi ke general, karena sudah di sini otomatis nanti yang email ini dia akan tercentang. Jadi pastikan ini tidak tercentang, kosongkan. Jadi jangan lupa ya, kalau udah buat di make this a quiz, pastikan kembali lagi ke general untuk memastikan ini tidak tercentang. Setelah seperti ini, silakan di save. Oke, selanjutnya setelah kita di setting tadi, ini kita harus membuat kuncinya. Akan muncul setelah kita menyeting semuanya di sini, itu otomatis akan muncul answer key. Berarti kita membuat kunci jawaban. Tinggal diklik. Di sini point. Jadi satu soal berapa poin? Totalkan jadi semua 100 poin. Jadi kalau 5 soal, satu soal 20 poin. Karena ini contoh, saya ketik aja 100 poin untuk satu soal ini. Kemudian apa jawabannya? Kunci jawabannya tangan. Jadi siswa yang menjawab tangan otomatis benar. Sudah, pastikan poin sudah, tangan sudah, kunci jawabannya sudah. Maka diklik done. Selesai. Ya. Nah, teman-teman, nanti jika soal ini sudah dikerjakan siswa, otomatis di responses ini akan muncul nih berapa siswa yang sudah mengerjakan. Nanti teman-teman tinggal klik saja sini kalau mau melihat hasil kerja siswa, kemudian klik ini yang warna hijau dan pilih create. Oke, di sini nanti teman-teman bisa lihat jam berapa siswanya kirim, berapa nilai mereka, namanya siapa dengan kunci jawaban yang mereka jawab. Sesuaikan dengan kunci jawaban itu. Jadi lihatnya di situ ya. Lihatnya di responses. Oke? Nah, setelah ini tadi, ini question, mau kembali ke soalan tadi tinggal ketik question. Jadi jangan bingung. Setelah di sini tadi soal kita sudah buat, kemudian kunci jawaban kita sudah sudah isi, ini sudah tercentang, sudah pastikan semua ini sudah satu kali limit to one response. Teman-teman kembali ke halaman ini.
Di sini teman-teman pastikan kapan teman-teman mau mengirim. Misalnya teman-teman misalnya teman-teman mau langsung mengirimkan ke siswa, klik assignment ya. Langsung mau mengirimkan ke siswa ke classroom, assignment. Berarti detik itu juga akan terkirim soal ini. Tapi misalnya teman-teman mau memprogramkannya untuk beberapa hari ke depan, 1 hari, 2 hari, atau minggu depan, teman-teman bisa mengklik schedule. Jadi kita bisa menyeting waktunya kapan soal ini dapat siswa kerjakan. Tinggal pilih saja jadwalnya, harinya, kemudian jamnya. Di sini jamnya sudah pasti semuanya, baru klik schedule. Maka selesailah sudah soal kita. Jadi soal ini akan dapat siswa lihat di Google Class mereka itu sesuai hari yang sudah kita setting. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya bagi informasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Tetap semangat dan terima kasih.